Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustain dan juga teman saya Aldo Damara Ardiansa. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Risiko dan Asuransi. Baik, mari kita bedah materinya secara bertahap. Manajemen risiko dalam konteksnya dan tata kelola aspeknya. Setiap keputusan bisnis mengandung suatu elemen risiko di dalamnya. Ada risiko di dalam perbuatan keputusan investasi, dalam pemberian kredit kepada nasabah, dalam pengembangan dan harga produk baru, penerimaan dan pelatihan karyawan baru, dalam pengembangan budaya perusahaan, dan banyak lagi lainnya. Terbukti bahwa risiko tidak dipersiapkan dari dunia bisnis dan bahwa perusahaan harus berupaya mengoptimalkan profil identifikasi risiko sampai dengan penanganan risiko yang ada. Manfaat manajemen risiko. Kertas akademik telah meletakkan asas teori yang berpengurusan risiko dengan alasan bahwa pengurusan risiko dapat mengurangkan cukai kos urus niaga dan meningkatkan keputusan pelaburan. Tetapi selain daripada teori sedia ada, terdapat sekurang-kurangnya 4 sebab praktikal mengapa pengurusan risiko sangat penting dalam menguruskan sebuah syarikat. Dalam konteks partikel ini, pengurusan risiko digubal dalam arti yang lebih luas, termasuk kawalan, dalaman, dan lindungi nilai. Mari bincangkan 4 sebab ini satu demi satu. Alasan pertama, mengelola risiko adalah tugas manajemen. Mengelola risiko suatu perusahaan adalah tanggung jawab langsung dari seluruh jajaran manajemen perusahaan, bukan pemegang sahamnya. Pemegang saham bertugas memilih komisaris dan direksi yang independen dan sadar risiko, yang bertindak mewakili kepentingan mereka dan menarik investasi mereka bila mereka tidak puas dengan kinerja manajemen. Alasan kedua, manajemen risiko dapat mengurangi volatilitas pendapatan. Salah satu sasaran penting manajemen risiko adalah mengurangi sensitivitas pendapatan dan nilai pasar perusahaan terhadap berbagai variabel eksternal. Alasan ketiga, pengurusan risiko dapat memaksimumkan nilai pemegang saham. Manajemen risiko membantu perusahaan mencapai sasaran bisnisnya dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karenanya, manajemen risiko akan mengidentifikasi peluang, selanjutnya mengoptimalkan pengurusan risiko dan perniagaan yang boleh meningkatkan nilai pemegang saham. Peningkatan nilai pemegang saham tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti 1. Sasaran hasil investasi dan harga produk ditetapkan pada level yang mencerminkan risiko yang ada. Kedua, jeli melihat peluang dan mengalokasikan modal pada berbagai proyek dan bisnis. Ketiga, perusahaan melalui profesional di bidang risikonya memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola seluruh risikonya dengan tujuan untuk melindungi kerugian finansial yang besar. Keempat, ukuran dan insentif kerja baik pada tingkat individual maupun unit bisnis sesuai dengan sasaran bisnis dan risiko perusahaan di dalamnya. 4. Pengurusan risiko memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial. Manfaat manajemen risiko yang mungkin paling menonjol adalah bahwa manajemen risiko dapat memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial perusahaan dan juga individu manajer senior. Hal ini bisa terjadi apabila eksekutif senior dapat menerapkan secara profesional manajemen risiko pada perusahaan dan investasi pribadi dan eksekutif senior tersebut, sehingga apabila kinerja struktur dengan baik, maka menghasilkan penjajaran antara kepentingan perusahaan dan kepentingan para pemegang saham. Fakta-fakta yang menjadi peringatan untuk kita. Pengurusan risiko yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada: pertama, reputasi serikat; 2, penurunan image produk; 3, kemunduran kinerja eksekutif. Tata kelola manajemen risiko. Struktur, operasi, penyelenggaraan. Tata kelola manajemen risiko. Aspek operasional, penyediaan manual pengurusan risiko. 2.
pelancaran, jangkauan dan latihan pengurasan resiko. 3. Teknik dan keadaan untuk melaksanakan proses pengurusan resiko. 4. Sistem laporan dalaman dan luaran. 5. Memantau dan mengukur prestasi. Tata kelola manajemen risiko. Aspek perawatan. Pertama, pendidikan dan latihan berterusan. Kedua, komunikasi dan penerbitan. Ketiga, kajian dan pemeriksaan tadbir pengurusan risiko. Keempat, penandarasaan. Tanggung jawab direksi. Tanggung jawab direksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, serikat atau perusahaan. Yang kedua, pemegang saham. Dan yang ketiga, pemihutang dan pemegang kepentingan lainnya. Tanggung jawab Dewan Komisaris juga dibagi 3. Yang pertama, melakukan pengawasan itikat baik dan berhati-hati, tidak adanya mempunyai kepentingan pribadi, dan yang ketiga, memberikan nasihat kepada direksi. Tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab direksi, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Sekian dan terima kasih.